Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Andi Ramadhani dengan NPM 241303475 dari program studi pendidikan geografi. Di sini saya akan membuat video terkait tutorial pembuatan peta kepadatan penduduk di Provinsi Maluku Utara. Nah, langkah awal dalam pembuatan peta adalah kalian buka dulu aplikasi Gigisnya. Setelah muncul di tampilan awal seperti ini, kalian cari project kosong atau new empty project, kalian klik 2 kali, maka kalian akan masuk ke tampilan seperti ini. Untuk memasukkan base map seperti ini, kalian perlu melakukan setting plugins terlebih dahulu. Nah, gimana sih caranya? Kalian klik plugins, lalu kalian klik manage and install plugins. Kalian tunggu prosesnya. Nah, jika sudah, kalian bisa cari atau kalian bisa ketik quick map service, lalu di bagian bawah sini akan ada tulisan install plugin. Jika sudah, gimana caranya memasukkan base map ini? Kalian klik web, kalian klik map service, lalu kalian klik S3, lalu kalian klik S3 Ocean. Untuk base mapnya sebenarnya kalian bisa bebas pilih apa saja, cuma di sini saya menggunakan S3 Ocean. Jika sudah muncul seperti ini, maka kita akan memasukkan data save file terkait peta administrasi Indonesia. Caranya adalah kalian download dulu data save file peta administrasi Indonesia-nya, lalu kalian klik layer, lalu add vector layer. Setelah itu untuk vektor datasetnya kalian klik titik 3 di bagian kanan. Lalu kalian cari file yang sudah kalian download tadi. Nah, di sini kan ada beberapa bagian. Kalian pilih yang menggunakan format SHP. Lalu kalian, jika sudah, kalian bisa klik add, lalu close. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika kalian merasa petanya terlalu kecil, kalian bisa melakukan zoom. Seperti ini. Di sini kita kan akan membuat peta kepadatan penduduk Provinsi Maluku Utara. Jadi, dalam peta kita hanya memunculkan Provinsi Maluku Utaranya saja. Caranya adalah dengan klik kanan, lalu klik filter. Karena Maluku Utara itu adalah provinsi, maka kita pilih yang nama provinsi. Kita klik 2 kali, lalu klik sama dengan. Untuk mencari Maluku Utaranya, kita klik all, lalu klik Maluku Utara. Setelah itu kita bisa klik 2 kali. Jika sudah seperti ini, kita bisa klik OK. Nah, di sini yang terlihat hanya peta Provinsi Maluku Utaranya saja. Karena ini masih menggunakan file yang lama, maka kita buat atau kita simpan peta Provinsi Maluku Utaranya secara terpisah dengan file yang lama. Caranya adalah dengan klik kanan, lalu klik export, klik Capital As, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pastikan format save file-nya adalah SD save file. Untuk filenya, kita klik titik 3 di bagian kanan. Kita bisa kasih nama ADM Maluku Utara. Per kecamatan. Jika sudah, kalian bisa klik save. Maka filenya akan masuk di sini. Untuk CRS-nya atau zonanya, kita bisa ubah menjadi WGS 8452S. Jadi bagian sini karena Maluku Utara itu terkena zona ini. Lalu klik OK.
Jika sudah semua, pastikan Add Saved File to Map-nya sudah tercentang, lalu kalian klik OK. Maka di sini sudah muncul file yang baru. Untuk file yang lama bisa kalian hapus atau kalian sembunyikan. Jika sudah seperti ini, karena kita akan membuat peta kepadatan penduduknya per kabupaten, maka langkah yang selanjutnya adalah kita hapus dulu batas-batas per kecamatan di peta Provinsi Maluku Utara ini. Caranya adalah dengan klik kanan, lalu kalian bisa klik, maaf, untuk menghapus batas-batas per kecamatannya, kalian bisa klik vektor. Cara menghapusnya adalah dengan metode dissolve. Kalian klik vektor, lalu kalian klik Referencing Tools, lalu kalian klik dissolve, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pastikan di input layarnya adalah file yang baru tadi. Untuk dissolve filenya, kalian klik titik 3, kalian pilih yang kabupaten, karena yang akan digunakan adalah batas kabupatennya. Lalu kalian klik OK. Setelah itu, untuk dissolve-nya atau tempat menyimpan filenya, kalian bisa memberi nama ADM Maluku Utara per kabupaten. Kalian klik save. Jika sudah semua, kalian bisa klik run. Tunggu prosesnya selesai. Setelah itu kalian bisa close. Nah, di sini terlihat peta sudah berubah, batas kecamatannya sudah hilang, yang ada hanya batas kabupatennya. Untuk susunan atau timpang susun di layarnya sangat berpengaruh di peta. Jika para kecamatan ini ada di bagian atas, maka uh, di bagian peta batas per kecamatannya akan muncul lagi. Makanya yang diletakkan di atas adalah batas per kabupatennya. Sudah seperti ini, kalian selanjutnya bisa melakukan memasukkan data kepadatan penduduk Provinsi Maluku Utara. Caranya adalah kalian klik kanan, lalu kalian klik Open Attribute Table. Nah, di sini kan belum ada kolom untuk kita memasukkan data kepadatan penduduknya. Kita bisa membuat kolom baru dengan cara kita aktifkan dulu toggle editingnya. Jika sudah, kalian bisa klik New File, lalu kalian kasih nama kepadatan penduduk. Untuk tab-nya kita tetap menggunakan 1, 2, 3 integer karena kita tetap menggunakan angka. Lalu kalian bisa klik OK. Maka yang muncul di sini adalah kolom untuk kita memasukkan kepadatan penduduknya. Data kepadatan penduduknya kalian bisa cari di data BPS. Jika sudah ketemu, seperti saya ini, kalian tinggal memindahkan data-data ini ke kolom tersebut. Saya menggunakan data BPS tahun 2025 Provinsi Maluku Utara. Halaman Hera Barat dan halaman Hera Tengah memiliki kepadatan penduduk 62 dan 38. Selanjutnya saya akan memindahkan data-data tersebut terlebih dahulu.
Jika sudah dimasukkan semua data-datanya, kalian bisa klik Save Edit, lalu kalian bisa matikan toggle editingnya. Lalu kalian bisa close, maka akan menjadi seperti ini. Setelah itu, kalian bisa uh, membuat legenda dengan cara klik kanan, lalu klik Properties. Setelah itu kalian bisa ke simbologi. Di bagian atas ini kalian ubah menjadi graduated. Untuk value-nya, kalian masukkan file kepadatan penduduk yang tadi. Jika sudah seperti ini, kalian bisa pilih warnanya. Saya memilih warna merah. Pastikan classes-nya sudah 5. Setelah itu kalian klik classify. Maka akan muncul seperti ini. Di bagian angka ini, kalian bisa rubah menjadi rendah, sangat rendah, lalu sedang, padat, sangat padat. Sangat tinggi juga boleh, tergantung kalian menilai. Jika sudah seperti ini, kalian bisa klik apply. Maka akan muncul di bagian sini. Untuk mempercantik tampilan kita bisa memblok semua, lalu kita klik simbol. Setelah itu kita klik simbol fill. Untuk ukurannya kita ubah menjadi 0,2. Jika sudah seperti ini, kita klik OK, lalu klik apply lagi. Setelah itu OK. Maka akan menjadi seperti ini. Oh ya, untuk stroke style-nya kita pilih yang dash do dot line. Up, high, up. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan memberi nama per kabupaten di Provinsi Maluku Utara. Caranya adalah dengan kita klik kanan, lalu kita klik Properties, ke Labels, pilih yang single label. Jika sudah seperti ini, untuk value-nya kita ubah menjadi nama kabupaten. Untuk size-nya kita ubah menjadi 5 saja. Lalu kita klik Apply, klik OK. Nah, di sini sudah muncul nama-nama per kabupaten di Provinsi Maluku Utara. Jika sudah seperti ini, kita perlu menduplikat petanya agar kita bisa gunakan lagi di bagian insert nanti tanpa merubah peta yang lainnya. Kita duplikat. Jika sudah seperti ini, kita sembunyikan dulu duplikatnya. Kita gunakan yang seperti ini dulu. Jika sudah, maka kita akan lanjut ke tahap layouting. Untuk melakukan layouting, kita perlu mengklik project, lalu new print layout. Setelah itu kita kasih nama layout peta kepadatan penduduk. Lalu klik OK. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Jika tempat kalian bagian ini masih potret, kalian bisa ubah di item properties. Lalu orientation-nya kalian bisa ubah menjadi landscape dan size-nya menjadi A4. Karena di tahap layouting adalah yang awal membuat garis, tapi sebelum membuat garis kita perlu mengaktifkan kita klik view, kita aktifkan snap to grid-nya. Kalau bisa semuanya kita aktifkan.
Untuk bagian show grid-nya kita juga klik, maka akan muncul seperti ini untuk mempermudah kita dalam membuat garis tepi luarnya. Jika sudah, kita akan membuat garis tepi luar dengan cara klik Add Shape, lalu klik Add Rectangle, kita tarik garis, seperti ini, kita rapikan, sesuaikan kanan kiri atas bawahnya. Jika sudah seperti ini, sudah dirasa fix, kalian bisa ubah namanya, kalian klik items, lalu kalian ubah namanya menjadi garis tepi keluar. Setelah itu, kalian kunci atau kalian lock agar garis itu tidak mengganggu proses selanjutnya. Nah, maka garis ini sudah tidak bisa bergeser lagi. Tapi jika kalian ingin merubah, kalian bisa unlock, maka garis ini bisa diedit kembali. Jika sudah, di sini saya akan membuat garis tepi dalam. Kalian klik Add Shape lagi, klik Add Rectangle. Setelah itu tarik garis kira-kira segini. Karena kita tidak mau garis tepi dalam selalu setebal garis tepi luar, jadi kita ubah di bagian kalian klik item properties, lalu kalian klik style-nya, lalu klik simple fill. Lalu untuk stroke width-nya kita ubah menjadi 0,1. Klik ini, maka di sini garisnya tidak setebal garis tepi luar. Lalu kita akan membuat kotak untuk judul, legenda, dan insight dengan cara kita copy saja. Lalu kita CTRL-V. Sudah muncul seperti ini. Kita tinggal merapikan saja. Jika sudah seperti ini, maka kita bisa lakukan hal seperti tadi atau merubah nama dan melok garisnya. Karena saya merasa sudah fix, saya akan mengunci garisnya. Jika sudah seperti ini, garisnya sudah tidak akan geser lagi, jadi tidak akan mempersulit kita dalam melanjutkan proses selanjutnya. Setelah ini kita akan membuat kotak untuk tempat peta kita. Caranya adalah kita klik Add Map, lalu kita tarik garis, kira-kira segini. Jika sudah seperti ini, kita tunggu sebentar sampai petanya muncul. Nah, jika sudah, kalian bisa ubah skalanya menjadi sesuaikan dengan provinsi yang akan kalian buat. Karena di sini saya membuat provinsi Maluku Utara, jadi skalanya adalah kita coba 4.500. Teman-teman zoom. Ini terlalu atas. Jika kita ingin menggeser petanya, kita klik Move Item Content. Kita tarik petanya. Nah, yang sesuai adalah skala sesuai adalah 4.300.000. Jika dirasa petanya sudah pas, maka kita perlu mau di bagian layar kita centang look layarnya, lalu look style per layarnya agar nanti ketika kita memasukkan inset, peta yang sudah ada di sini tidak ikut berubah. Sudah dikunci, maka selanjutnya adalah kita ke bagian grid, lalu klik tanda plus, lalu klik modify grid.
maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk retapnya kita tetap pilih solid, CRS-nya kita gunakan WGS 84 yang 4326. Kita klik 2 kali, lalu kita kembali. Untuk intervalnya tetap menggunakan Mac Unix. Setelah itu kita scroll ke bawah. Untuk bagian frame style-nya kita pilih interior dan exterior text. Setelah itu kita scroll ke bawah lagi di bagian drop ordinate. Kita klik kita centang. Setelah itu formatnya kita ubah menjadi degree, minute, second with Savi. Jika sudah, kita akan ubah interval di bagian ini, kita ubah menjadi 2. Lalu di bagian sini kita ubah menjadi 2. Jika sudah muncul grid seperti ini, biasanya untuk dari koordinat, kita line style-nya kita ubah menjadi color-nya itu kita ubah menjadi warna biru. Untuk tangan kita ubah menjadi warna 1. Maka garisnya akan menjadi seperti ini. Jika sudah, kalian bisa otomatis sendiri atau kalian ubah di frame line tipsnya, kita ubah menjadi 0,1. Untuk volume-nya, kolomnya kita bisa sesuaikan dengan warna yang tadi, yaitu warna biru. Jika sudah, kalian bisa di bagian sini tulisannya belum terlihat rapi ya, karena masih melintang lebih garis. Jadi kita ubah left-nya, horizonnya ini coba menjadi vertical ascending dan right-nya menjadi vertical descending. Nah, maka akan terlihat seperti ini, jauh lebih rapih kan? Jika sudah kalian ubah, maka kita tinggal mengubah font-nya. Karena di sini font-nya agar lebih profesional, kita ukurannya, size-nya kita ubah menjadi 6. Lalu untuk warnanya kita ubah menjadi warna biru. Maka terlihat lebih profesional. Kalian bisa ekspor sendiri. Karena di bagian isi petanya sudah oke, sudah tidak ada yang lagi yang mau diedit. Jadi kita centang di bagian kita klik item dulu, lalu kita lock, kita kunci lagi, maka tidak berubah. Selanjutnya adalah kita akan membuat judul petanya. Kita klik tombol yang add label ini, kita tarik garis di sebelah sini. Nah, di item properties, lorem ipsumnya kalian ubah menjadi detail di provinsi 2025. Jika sudah, untuk fontnya kita ubah menjadi 12. Lalu setelah bold, jika sudah kita kembali, lalu di bagian horizontal alignment-nya kita pun menjadi center. Maka akan terlihat seperti ini. Jika sudah, kita tinggal rapihkan saja agar terlihat lebih
Contoh, jika sudah, sekarang kita tinggal membuat garis batas antara judul dan arah mata angin. Kita menggunakan add note item ini, kita pilih yang add polyline, lalu kita titik di bagian sebelah kiri, lalu tarik ke kanan. Jika sudah, kalian klik kanan. Sudah menjadi garis seperti ini, lalu kalian, jika sudah, seperti ini, kita bisa ubah main propertiesnya, kita ke which-nya kita ubah menjadi 0,1. Semua garis kita ubah menjadi 0,1. Maka di sini sudah menjadi seperti ini. Lalu kita hapuskan sedikit. Setelah ini kita akan memasukkan not arrow-nya atau arah materinya. Kita bisa klik di bagian part add not arrow ini. Lalu kita buat kotak di bagian misalnya. Lihat segini. Karena kita akan memasukkan not arrow yang sudah kita download, jadi kita di bagian ini kita centang yang raster image, lalu klik titik 3 di bagian kanan. Setelah itu cari arah mutasi yang sudah kalian download. Jika sudah seperti ini, tinggal kalian rapikan saja. Setelah itu kalian bisa memasukkan skala garisnya. Kalian klik ini, lalu kalian buat kotak di sini. Nah, sudah kan? Di bagian ini, flex switch-nya kita ubah menjadi 40. Karena kita skalanya menggunakan 4 juta. Untuk segmennya, di bagian right, kita ubah menjadi 4. Setelah itu height-nya kita ubah menjadi 1. Jika sudah, karena di sini filmnya masih terlalu besar, maka kita ubah menjadi 6 saja. Sudah seperti ini. Tapi sepertinya paling kecil jadi kita ubah menjadi 7. Jika sudah seperti ini, kalian tinggal sesuaikan saja, lalu kalian tinggal masukkan skala. Kita buat kotak, dan sini kita ubah menjadi skala kita tadi 1/4.300. Tinggal kita sesuaikan. Lalu kita bisa buat garis batas lagi untuk bagian bawah. Kita copy saja dari sini. Akan mempermudah kita atau juga mempercepat kita. Untuk di bagian sini kita kasih batasan juga.
Nggak berubah lagi segitunya. Nggak. Maka sudah menjadi seperti ini, lalu setelah itu kita akan membersihkan. Jika sudah, kita tinggal membuat keterangan proyeksinya. Kita klik di bagian tombol yang ada tulisan ini atau add label. Kita tarik garisnya ini. Lalu di bagian lorem ipsumnya kita ubah menjadi proyeksi. Kita bisa tab. Proyeksinya kita gunakan universal. Ya, gitu. Lalu untuk sistem hitungan, kita menggunakan kit geografis. Untuk datanya, kita menggunakan WGS 84. Lalu zonanya, kita menggunakan zona 52 S. Jika sudah, tinggal kita sesuaikan saja. Fontnya kita ubah menjadi 6. Kita 7. Tinggal kita sesuaikan. Jika sudah seperti ini, maka kita akan membuat garis batas lagi. Lalu setelah ini kita akan tinggal menambahkan legendanya. Kalian di sini bisa klik ini, lalu kalian buat garis di sini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kalian tidak perlu panik. Ini bisa kita hapus. Yang sekiranya tidak penting bisa kita remove. Caranya adalah dengan mengencangkan auto update-nya, lalu kita hapus yang tidak penting. Jika sudah seperti ini, di bagian atas ini kita klik 2 kali, lalu kita ganti menjadi kepadatan penduduk jiwa per M4. Jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk ini kita bisa edit lagi di bagian font dan text formatting. Untuk item fontnya kita ubah menjadi 6, 7. Lalu untuk subgrupnya kita bisa ubah juga menjadi 8. Nah, sudah menjadi seperti ini. Jika sudah, di bagian simbol kita bisa atur atau kita sesuaikan. Simbol missnya kita menjadi 10.
Lalu untuk simbol headnya menjadi spasinya kita bisa ubah menjadi untuk spasinya kita ganti menjadi space simbol detiknya itu menjadi 1,5. Sudah, jika sudah kita tinggal sesuaikan. Selanjutnya adalah kita membuat garis batas lagi. Sini, setelah itu kita akan membuat insert petanya. Kita add lagi. Kita bagian sini kita add map. Ini sampai petanya muncul. Setelah itu kita ubah skalanya menjadi 70 juta. Kita bisa rapihkan atau sesuaikan ingat Indonesia ini terlihat. Cukup begitu. Ini pemilihan. Karena seharusnya kita provinsi Maluku di bagian Maluku Utara itu merah, jadi kita akan membuka base map yang lagi. Kita bisa klik kan di bagian kiri atas. Nah, jika sudah, kalian bisa masuk ke base map-nya lagi. Kayak pastikan di bagian sini sudah kita kunci atau peta petanya sudah kita kunci. Kita kembali ke base map-nya. Setelah itu kita kita kan sudah copy, sudah duplikat. Jadi kita aktifkan yang ini, nonaktifkan yang ini lalu aktifkan yang duplikat. Jika sudah, setelah itu kita bisa klik bagian peta yang duplikat tadi, klik kanan lalu copy paste. Di bagian label kalian ubah menjadi no label. Lalu di bagian simbologi kalian ubah menjadi single label, single simbol. Setelah itu untuk colornya kalian bisa ubah menjadi warna merah. Setelah itu klik simple fill-nya. Untuk stroke wish-nya kalian kenalkan saja. Untuk stroke style-nya kalian kasih no line. Dan opacity-nya di layar rendering-nya kalian 100-kan. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu klik OK. Maka peta tersebut akan menjadi seperti ini. Selanjutnya adalah kalian bisa pergi ke layout-nya lagi, lalu selanjutnya adalah kalian cari map-nya, kalian klik kanan, lalu klik to properties. Setelah itu kalian bisa klik ini di bagian pojok kiri, dan maka di sini sudah berubah menjadi merah. Jika sudah seperti ini, maka kita akan memberi judul saja di bagian peta. Lalu kita bisa rapihkan.
Jika sudah, jangan lupa garis di atasnya di bagian bawah. Dan setelah itu kita bisa buat kotak dengan klik add rectangle. Sini kita buat kotak kecil saja. Colornya kita ubah menjadi merah. Jika sudah seperti ini, sesuaikan. Jika sudah seperti ini, maka kita bisa menambahkan nama, tag, add label, lalu klik garis di sini. Provinsi merapikan sudah menjadi seperti ini. Jika terlalu besar, kalian bisa ubah fontnya menjadi serata cukup. Kemudian kita ubah menjadi 8. Jika sudah seperti ini, maka kita tinggal memasukkan sumber datanya. Lalu kita bisa klik add label, kita buat kotak di sini, sumber peta. Lima, dua. Nah, jika sudah seperti ini, maka jika sudah seperti ini, tandanya kita anggap petanya sudah selesai, sudah rapi. Selanjutnya adalah kita tinggal menyimpan petanya. Kita bisa cara menyimpannya adalah kalian tinggal klik layout, lalu kalian klik save. Kalian tinggal pilih export as image, lalu kalian bisa langsung save. Mungkin itu saja dari saya. Sekian tutorial yang bisa saya berikan. Sebelumnya terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.